Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memperbanyak amaliyah Ramadan kita, seperti kita membaca Al-Quran, membaca buku-buku yang lain, atau kita perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi amal ibadah kita dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita dari alam yang penuh dengan kebodohan moral hingga kepada alam yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tausiah Ramadan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa adab menjenguk orang sakit. Islam adalah agama yang sempurna. Selain mengajarkan hukum beribadah, Islam juga mengajarkan setiap hamba untuk peduli pada sesamanya. Salah satu bentuk kepedulian yang diajarkan oleh Islam adalah anjuran untuk menjenguk sahabat, kerabat, ataupun tetangga yang sedang sakit. Anjuran menjenguk ini diberikan bukan tanpa alasan, melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala memang menyukainya. Kegiatan menjenguk ini sendiri bisa mengingatkan kita padanya serta bersyukur atas nikmat sehat yang tengah kita rasakan. Sahabat As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lumrahnya atau kebiasaannya saat menjenguk orang sakit kita membawa buah tangan. Akan tetapi sebenarnya ada yang lebih penting dan lebih dibutuhkan oleh orang yang sakit daripada buah tangan. Apakah itu? Ya, membacakan doa saat menjenguk orang sakit adalah hal yang paling baik. Sebenarnya, saat mendoakan orang sakit, kita bisa mengucapkannya dengan bahasa sendiri, meskipun sebaik-baiknya doa adalah berdoa diucapkan dalam bahasa Arab. Sahabat As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selain itu, doa yang dibacakan harus sesuai dengan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika mengucapkannya pun hendaknya dilakukan dengan pelan hingga kita dan Allah saja yang tahu. Nah, agar tidak salah, berikut ini saya akan membacakan doa menjenguk orang sakit serta adab dan keutamaan orang menjenguk orang sakit. Doa menjenguk orang sakit seperti yang kita tahu, memohonkan doa bagi orang yang tengah sakit ini adalah perkara yang sangat dianjurkan, yang tidak hanya untuk keluarga, teman, atau orang yang kita kenal saja, akan tetapi untuk semua orang Islam yang kamu ketahui juga. Dengan melakukan hal ini, artinya kita telah melakukan amal soleh yang memiliki nilai pahala di dalamnya.
secara umum berikut ini saya akan membacakan doa menjenguk orang sakit. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun lafadznya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhib bil ba'sa washfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka sifaan la yughadiru saqaman. Yang artinya, ya Allah, Tuhan semua manusia, hilangkan penyakitnya, sembuhkan dia. Hanya Engkaulah yang bisa menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan yang berasal dari Engkau, kesembuhan yang tidak akan kambuh lagi. Sahabat As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk doa yang lebih lengkap bisa didahului dengan membaca beberapa surah pendek yang terdiri atas surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Barulah kemudian membaca doa yang tadi saya bacakan. Jadi, kapanpun kita memiliki waktu, sebaiknya segera menjenguk orang yang sedang sakit tersebut. Tetapi perhatikan waktu. Maksudnya adalah hindari berkunjung di waktu istirahat, di waktu repot, atau sedang banyak tamu. Sahabat As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya ingin membacakan beberapa adab menjenguk orang sakit. Yang pertama, lama waktu kunjungan. Saat menjenguk orang sakit, kita juga harus memperhatikan lama waktu kunjungannya. Jadi kunjungan kita, ketika kita menjenguk orang sakit, jangan terlalu lama supaya tidak membebani orang yang sakit agar bisa istirahat kembali. Adapun adab yang kedua, yaitu bertanya tentang kondisi orang yang sedang sakit. Nah, ketika kita sudah duduk di posisi orang yang sakit, kita dianjurkan sebaiknya posisi kita berada di sebelah kanan atau di sebelah kepala orang yang sakit tersebut. Adab ini secara tidak langsung bisa memberikan dukungan moral terhadap, sekaligus juga menunjukkan bahwa kita pun berhak supaya dia lekas sembuh. Adapun adab yang ketiga di dalam kita menjenguk orang sakit adalah tidak mengajak orang sakit untuk berbicara panjang lebar. Sesungguhnya orang yang tengah sakit membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk beristirahat, karena sangat dianjurkan untuk tidak memberi dia pertanyaan yang menyebabkan atau bercerita terlalu banyak terhadap orang yang sakit. Cukuplah bertanya seperlunya saja, karena ada kemungkinan memberikan pertanyaan ataupun jawaban yang terlalu banyak seperti itu bisa membebani si yang sakit tersebut. Ingatlah bahwa tujuan kita menjenguk orang sakit adalah untuk meringankan penderitaannya walaupun hanya sedikit. Jadi, jangan sampai kita menambah beban orang yang sakit ataupun keluarganya dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun pembicaraan yang tidak kurang penting. Hadirin sahabat As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun adab yang keempat, hibur dan berikan keyakinan untuk sembuh. Ada penjenguk orang yang sakit selanjutnya, ya, hiburlah dia dan keluarganya. Cara menghibur ini bisa dilakukan menyampaikannya pahala apa yang akan mereka peroleh sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya setiap orang Islam
yang tertimpa musibah atau penyakit ataupun yang lainnya, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya layaknya sebuah pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Selain menghibur, kita juga hendaknya memberikan dia keyakinan atau harapan bahwa dia bisa sembuh. Adapun adab yang kelima, yaitu selalu mengucapkan perkara yang baik. Saat menjenguk orang yang sakit, lebih baik sampaikanlah kalimat-kalimat yang baik yang mengandung motivasi di dalamnya sehingga penderitaan orang yang sakit bisa sedikit lebih ringan. Menjaga lisan kita supaya tidak justru mengeluarkan ucapan yang menimbulkan rasa cemas ataupun takut dalam hati orang yang sakit dan keluarga tersebut. Hadirin As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, yang terakhir, adab menjenguk orang sakit adalah memahami kondisi orang yang sedang sakit. Jika orang yang sedang sakit mengucapkan keluhan yang di dalamnya berisi kejengkelan dan kekesalan, maka sebaiknya kita mengingatkan dia bahwa keluhan seperti itu adalah keluhan yang diderita. Selain melapaskan, kita sebagai orang yang menyenguk, selain melapaskan doa, kita juga harus memperhatikan adab ketika menjenguk orang sakit, karena sebagaimanapun juga yang namanya menjenguk orang sakit itu berbeda dengan ketika kita sedang bertamu kepada saudara kita, tetangga kita, ataupun kaum muslimin dan muslimat, itu adalah berbeda. Sahabat As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa adab yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya kepada kaum muslimin wal muslimat di mana saja kalian berada. Mudah-mudahan, sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya kepada para kaum muslimin dan muslimat. Kurang lebihnya, akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.